pagi. Selamat pagi. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mereka belum tahu ke depan pernikahan seperti apa. Maka dari itu hari ini judul firman Tuhan yang ingin saya bawakan adalah menikah enak atau enggak enak. Ya. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang memberikan kesimpulan berbeda-beda tentang yang namanya menikah. Ada yang bilang, oh menikah tuh enak Pak, makanya saya nyesel dari dulu-dulu. Ada juga yang bilang, Pak menikah tuh gak enak. Nah semua orang punya kesimpulan masing-masing. Tetapi hari ini akan menjadi sebuah pilihan buat Yosef dan juga Bella. Apakah mereka akan menciptakan surga di dalam pernikahan mereka, ataukah justru mereka menciptakan neraka? Pilihan itu ada. Maka dari itu, ini mohon maaf LCD-nya ternyata tidak kompatibel dengan laptop saya. Fakta bahwa pernikahan itu selalu enak itu tidak terjadi 100%. Tetapi fakta bahwa pernikahan itu nggak enak juga tidak terjadi 100%. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, saat seseorang mau menikah, maka dia harus tahu bahwa ada fakta-fakta yang akan terjadi di dalam pernikahan. Fakta yang pertama adalah menikah itu sulit atau rumit. Kenapa? Karena masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga itu memiliki pergumulan sendiri-sendiri. Orang tua Yosef dengan orang tua Bella pada waktu mereka menjalani rumah tangga, masalahnya berbeda-beda, tidak sama. Makanya kalau ada orang yang bilang begini, udah gak apa-apa, kuatlah pasti bisa, belum tentu sudah. Saat seseorang diperhadapkan kepada sebuah pernikahan, maka dan fakta itu akan dihadapkan dalam kehidupan mereka bahwa apa? Menikah itu rumit, itu sulit, ya, tidak segampang apa yang dipikirkan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah menikah itu sebuah misteri. Tidak ada orang yang bisa memprediksi akan jalannya sebuah pernikahan, bahwa menikah akan mulus-mulus saja, bahwa pernikahannya akan baik-baik saja, bahwa kalau ekonominya baik semua akan jadi baik, kalau pacarannya lama maka semua akan jadi bisa dimengerti satu dengan yang lain, bahwa kalau pendidikannya sama maka semua akan baik-baik saja, atau kalau latar belakang keluarganya sama maka pernikahannya baik-baik saja. Belum tentu. Jadi menikah itu misteri. Tidak ada satu orang pun yang tahu ke depannya seperti apa. Maka dari itu saya yakin, saya berani menjamin tidak ada pasangan suami istri yang berani berkata begini, Pak saya ini loh suami yang baik. Atau istri berkata, Pak saya itu istri yang baik. Kenapa saudara? Karena sebelum datang kematian dan kemudian ada batu nisan di atas kepala kita, dan orang yang kita tinggalkan mereka sedih dan memberikan sebuah kesaksian bahwa kita adalah suami yang baik atau istri yang baik, maka secara pribadi kita nggak bisa ngeklaim itu. Maka dari itu saya katakan menikah itu misteri. Yang ketiga, menikah adalah perjuangan. Jadi Yosef, Bella, menikah itu bukanlah untuk pasangan yang gampang menyerah. Karena perjalanan hidup itu sulit. Baru berdua sudah banyak problem, belum lagi nanti tambah satu anak, belum lagi tambah 2 anak, belum lagi 3. Pengen anak berapa kemarin? 12. Ya enggak, tegang semua tegang. Ya. Jadi menikah itu perjuangan. Berjuang untuk menciptakan satu keadaan rumah tangga yang baik. Berjuang untuk mendapatkan sebuah kata-kata yang disebut oleh banyak keluarga, yaitu apa? Kebahagiaan. Nah, yang keempat adalah menikah itu adalah pengorbanan. Saya selalu ngomong kepada yang bimbingan nikah bahwa menikah itu bukan untuk mengharap menerima kebahagiaan, tetapi menikah itu bagaimana kita berjuang, berkorban, memberi kebahagiaan
kebahagiaan buat pasangan kita. Makanya Paulus berkata begini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau menikah hanya untuk mengharap, kita pengen terima terus, maka kita akan menjadi pribadi yang gampang kecewa. Tapi kalau kita membalik sebuah keadaan dengan kita memberi, maka akan ada sukacita dalam hati. Nah, jadi pertanyaannya, menikah itu enak atau enggak enak? Kebahagiaan selalu menjadi sebuah harapan bagi setiap orang yang menikah. Dan seringkali kalau orang nggak paham, Pak, menikah itu akan enak kalau hidup saya bahagia. Pak, menikah itu akan enak kalau apa yang saya inginkan dalam rumah tangga itu ada. Belum tentu. Kenapa, saudara? Karena kebahagiaan itu adalah di mana pasangan suami istri bisa menikmati rasa kehidupan dalam pernikahan. Itu kebahagiaan. Jadi menikmati rasa. Rasa itu apa? Rasa itu kayak gini, saya gambarkan sederhana. Di belakang nanti kita akan makan. Menunya apa, Cek? Mungkin ada salah satu sayur. Waktu sayur itu dikecap, maka orang akan berkata, wah, sayur ini enak. Kenapa? Karena rasanya pas. Ada gurihnya, ada asamnya, ada manisnya, ada pedesnya, ya. Ada rasa-rasa rempah-rempah yang lain, lengkap semua. Coba bayangkan kalau sayur itu capcay, tapi rasanya manis semua. Gak ada pedes, gak ada asin, saya yakin akan dibuang sama orang. Kalau rasanya itu monoton cuma satu rasa. Jadi kalau ada orang menganggap, Pak, menikah itu bahagia, pokoknya enak terus kayak jalan tol, gak akan yang namanya bahagia itu melekat dalam hidup. Jadi makanya menikah itu bisa enak, bisa gak enak. Kenapa? Karena kalau kita menikmati rasa dalam pernikahan, kadangkala kita harus menghadapi rasa pahit, kadangkala kita harus mengalami rasa pedes, pahit, ya, sakit mungkin, tetapi seringkali kita dipertemukan dengan juga rasa nikmat, rasa bahagia itu akan menjadi lengkap. Pagi hari ini kita akan melihat dari sisi ini supaya selesai pernikahan Yosef dan Bella akan masuk ke dalam satu rumah tangga yang baru. Kalian bisa menemukan dan bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa menikah itu enak. Kenapa? Karena kalian sudah tahu prinsipnya. Kita akan belajar dari satu tokoh di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu seorang yang namanya Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai pasalnya yang ke-9. Kenapa kita perlu belajar dari Nuh? Karena begini, saat seseorang membangun rumah tangga, maka selalu rumah tangga itu diidentikan dengan yang namanya bahtera. Dan salah satu orang dan satu-satunya orang yang ditugasi oleh Tuhan untuk membangun bahtera yaitu Nuh. Maka dari itu di dalam kitab Ibrani, Alkitab mengatakan karena iman maka Nuh dia membangun sebuah bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Itu kitab Ibrani 11 kata. Nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya bahtera rumah tangga kita itu bisa melewati segala cobaan yang ada di depan. Nuh waktu dia diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak pernah tahu bahwa akan terjadi air bah yang sedemikian dahsyat. Tuhan cuma bilang begini, Nuh, kamu bangun bahtera, aku akan menurunkan hujan dari langit. Tapi tidak pernah dikasih tahu volume hujannya kayak apa, mata-mata air dibuka oleh Tuhan kayak apa, tidak pernah dikasih tahu. Coba kita lihat, saya akan bacakan Kejadian pasalnya yang ke-6, ya. Ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup
Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini adalah awal dari kisah Nuh. Bagaimana Nuh diceritakan dia adalah orang yang bergaul dengan Allah. Ini adalah dasar penting. Tadi saya katakan, Nuh nggak pernah tahu bahwa air bah akan begitu dahsyat melanda. Setiap rumah tangga pasti akan ketemu dengan yang namanya air bah. Volumenya berbeda-beda, besar kecilnya berbeda. Maka tadi saya katakan, nikah itu rumit. Ya. Ada orang yang bisa melewati air bah, tapi ada orang yang kandas kapalnya, bahteranya, sehingga dia gagal dalam membangun rumah tangga. Dan untuk bisa melewati air bah itu, maka yang dibuat oleh Nuh yang pertama adalah apa? Dikatakan Nuh berjalan atau Nuh bergaul karib akrab dengan Tuhan. Ia tidak bercela di hadapan Allah dan dia hidup berjalan dengan Allah, bergaul karib akrab dengan Tuhan. Jadi Yosef bela. Ini menjadi satu hal penting. Yang pertama yang harus kalian renungkan baik. Kalau kalian ingin rumah tangga kalian melewati air bah, maka yang pertama yang harus kalian bangun adalah apa? Miliki hubungan dengan Tuhan. Miliki hubungan. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan itu melahirkan sebuah pengalaman dengan Tuhan. Hubungan itu melahirkan pengalaman. Sama kalau kayak kalian waktu pacaran, membangun hubungan, maka kalian melewati pengalaman demi pengalaman. Pengalaman tersakiti, pengalaman dibohongi, pengalaman dibahagiakan, pengalaman berjuang untuk tetap mempertahankan cinta, pengalaman bagaimana ya melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan selama kalian pacaran. Itu pengalaman. Lahir dari mana? Dari hubungan. Sama Tuhan juga sama. Tuhan pun juga sama. Kalau hubungan itu hanya melahirkan pengetahuan, maka kalian gak akan mengalami indahnya sebuah pernikahan. Tapi kalau kalian dari hubungan itu melahirkan pengalaman dengan Tuhan, maka itu yang akan membawa kalian bisa melewati segala peristiwa demi peristiwa. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita akan bisa mengasihi, kita akan bisa tunduk kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya pemahaman dengan Tuhan dengan cara yang benar. Maka dari itu di garis bawah di situ, ya, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Jadi di pandangannya itu dialihkan kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Kejadian 6 ayat 14. Selain mereka atau Nuh menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan, ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kemudian ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Jadi kalau yang pertama bergaul erat dengan Tuhan, yang kedua adalah taat dan bertanggung jawab. Ini adalah dua kata yang harus
Gak cuma sekedar taat, tapi gak punya tanggung jawab, salah. Bertanggung jawab, tapi gak taat, juga salah. Taat itu berbicara waktu kita dengan Tuhan. Bertanggung jawab adalah waktu engkau dengan pasangan hidupmu. Berapa banyak orang yang ngomong begini, Pak, saya taat ibadah, saya taat pelayanan, tapi gak mau kerja, gak mau mencukupi kebutuhan rumah tangganya, gak mau bertanggung jawab dalam pekerjaan, gak mau bertanggung jawab dalam rumah tangga, gak mau bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Sama saja itu. Tapi ada juga orang yang berkata begini, Pak, saya adalah orang yang tanggung jawab, saya cinta keluarga saya kasih makan anak istri saya, tapi dia gak pernah mau beribadah kepada Tuhan. Dia gak mau pernah mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Sama saja Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita hanya bertanggung jawab tanpa ada sisi taatnya, kita akan menjadi pribadi yang sombong. Kita merasa bahwa apa yang kita sanggup lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita hanya sekedar taat, jadi orang yang religius doang, tapi nggak pernah mengaplikasikan itu dalam kehidupan, maka kita juga akan menjadi orang yang bodoh dalam kehidupan. Ya. Nah, maka dari itu Paulus di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan manusia. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita tahu itu, maka kita akan belajar taat kepada Tuhan, kita akan belajar bertanggung jawab. Saya mau tanya Bella sama Yosef, kalian pernah main pada waktu kecil, main puzzle? Kalau hilang satu, bikin mumet, ya kan? Wah, dicari ke kolong-kolong, wah ngamuk-ngamuk, hilang satu tuh. Kenapa? Karena kalau nggak ada satu, nggak sempurna gambarnya, benar kan? Gambar mobil hilang satu gambar bannya, wah pincang itu, nggak dapat nilai 100. Tapi kalau lengkap, semuanya dipasang, nggak ada yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama, flat. Ya, artinya apa? Artinya begini. Taat dan bertanggung jawab itu juga menjadi sebuah hal yang patut dilakukan di dalam rumah tangga. Kenapa? Semuanya harus belajar untuk apa? Merasa bahwa kalian ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Gak ada Bella, gak sempurna hidup Yosef. Gak ada Yosef, gak sempurna hidup Bella. Kalian punya anak juga sama. Saya mau katakan dulu, tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Tapi tanpa pasangan kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang sempurna. Ya. Beberapa waktu kemarin saya juga katakan di pemakaman di penghiburan, kalian berdua pakai sepatu. Di dunia ini ada satu sandal yang modelnya sama dengan sandal jepit yang dijual di Indonesia, merek Swallow. Tapi ini diproduksi, ini sayang gambarnya nggak ada, diproduksi oleh PT Chipkos. Ini adalah sebuah perusahaan yang ada di luar negeri, di Los Angeles. Sebuah sandal jepit, tetapi harganya 18.000 US dollar. Sandal jepit, saudara. Ya. Kalau dirupiahkan kurang lebih 153 jutaan lebih, saudara. Itu kalau dirupiahkan. Sandalnya sama, modelnya kayak sandal jepit biasa, tapi yang membuat sandal ini berharga kenapa? Karena ada lukisan seorang seniman ternama di dunia. Mas, tolong jangan ngobrol. Ya, seorang seniman terkenal di dunia, David Palmer, lukisannya di sandal ini. Tapi yang lebih hebat adalah sandal ini dilengkapi dengan sebuah emblem yang ada campuran emasnya, makanya mahal.
Tapi coba bayangkan, semahal-mahalnya sandal, dia tetap sandal. Bentuknya nggak pernah sama, kiri dengan yang kanan, nggak sama persis. Kalau yang kiri hilang, yang kanan juga nggak ada fungsinya. Nah, coba nanti pulang sandal atau sepatu Bella hilang gitu, ya paling dibalikin ke salonnya juga nggak akan dipajang, ditaruh di etalase, nggak mungkin gitu. Yang sebelah hilang, yang sebelah hilang fungsinya, saudara. Itu sandal. Tetapi tahu enggak, sandal walaupun dia sederhana, dia punya sebuah makna. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah tujuan, maka mereka harus selalu ada berdampingan. Kadang yang satu di depan, kadang yang satu di belakang. Kadang yang satu di depan, yang satu di belakang. Yang satu maju, yang satu support dari belakang. Yang satu ada di depan, yang satu memberi semangat dari belakang. Itu sandal. Benda sederhana tapi punya filosofi yang luar biasa. Pernikahan tidak selamanya engkau harus di depan, tapi kadang-kadang engkau harus ada di belakang, kasih support, kasih semangat. Pernikahan bukan untuk saling menonjolkan, oh saya harus lebih daripada pasangan saya. Tidak, semua sama. Jadi kalau kita bisa memiliki nilai ini dalam hidup, maka kalian akan belajar menjadi pribadi yang taat dan bertanggung jawab di dalam. Yang ketiga, yang terakhir adalah Kejadian pasal 8 ayat 20 dikatakan demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini adalah satu pesan penting. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan mengembuskan nafas rohnya kepada manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 8, kemudian Tuhan berkata, aku memberkati manusia itu untuk mereka bisa beranak pinak, bertambah banyak, berkuasa dan penuhilah bumi. Saya yakin semua kita punya impian untuk menjadi orang yang bisa berkuasa, memenuhi bumi, ya. Tetapi ternyata untuk sampai ke titik itu, maka ada hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama tadi, harus belajar bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah taat dan bertanggung jawab. Taat kepada Tuhan dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Nah, taat ini memang gak gampang. Nuh disuruh bikin bahtera, gampang bikin bahtera, ukurannya udah kelihatan. Tapi perintah yang kedua, Nuh disuruh ngumpulin binatang-binatang. Yang halal 7 pasang, yang haram sepasang. Coba bayangin, ngumpulin binatang. Kalau ngumpulin ayam mungkin gampang, ngumpulin kambing domba mungkin gampang. Nah, kalau ngumpulin cacing, semut, coba bayangin, bedain yang cowok sama yang cewek bagaimana? Ya kan? Terus kalau ngumpulin binatang-binatang yang buas, gimana caranya? Tapi itu semua dilakukan oleh Nuh. Dia belajar taat, apapun kesulitannya. Nah, yang terakhir adalah apa? Nuh membangun mezbah. Nuh membangun mezbah. Penting untuk kalian untuk bisa kuat di dalam keluarga adalah bangun mezbah dalam keluarga. Bawa korban syukur kepada Tuhan. Ya. Bawa persembahan yang terbaik dalam kehidupan. Bangun. Kenapa? Karena kekuatan keluarga itu terletak pada itu. Saya selalu mengatakan begini, salib ini ada bukan satu kebetulan. Ini adalah cinta kita kepada Tuhan. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak akan pernah bisa punya hubungan yang baik tanpa kita bangun ini dengan baik. Rumah tangga juga sama.
Kalau kalian ingin hubungan suami istri baik, bangun ini dengan Tuhan. Karena Paulus katakan, kalau engkau nggak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, gimana engkau bisa mengasihi Tuhanmu yang nggak kelihatan? Tapi kalau engkau bisa lakukan itu dalam kehidupan, maka percaya, hidup rumah tangga kalian akan menjadi keluarga yang enak, yang bahagia. Jadi pagi hari ini adalah langkah awal kalian menempuh sebuah perjalanan panjang. Sampai kapan? Janji nikah kalian mengatakan sampai maut memisahkan. Ya, kalian punya tanggung jawab untuk menciptakan apakah rumah tangga kalian akan bahagia atau tidak bahagia, akan seperti surga atau seperti neraka. Orang tua tidak punya kapasitas lebih untuk mencampuri urusan kalian, tapi kalian harus berdua bertanggung jawab. Jadi pagi hari ini belajar terus bangun hubungan dengan Tuhan, belajar taat dan bertanggung jawab. Jadi suami yang bertanggung jawab, jadi istri yang bertanggung jawab, dan bersama-sama bangun misbah di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, jika hal ini dilakukan, maka kalian akan melihat pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan keluarga kalian. Saya sering katakan bahwa menikah itu awalnya penting. Ya, ada orang yang pengen, wah Pak, sekali seumur hidup nikah harus mewah. Ya kalau COVID kayak begini nggak bisa mewah, ya kan? Nggak penting. Bagaimana kalian startnya seperti apa? Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kalian melangkah menjalani kehidupan, itulah yang penting. Bagaimana kalian belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kalian berdua